Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada episode kali ini mengenai sharing seputar farmasi, yaitu manajemen supply bagian kedua. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Bye. Nah, untuk episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengadaan kebutuhan obat di apotek. Nah, kita pertama-tama ingin mengetahui pengadaan itu apa sih? Pengadaan adalah kegiatan atau aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan pasokan obat atau alat kesehatan pada apotek ataupun instalasi farmasi pada rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan farmasi. Nah, dalam pengadaan ada prinsip-prinsip yang harus dianut. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 38 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 5 garis miring tahun 2003 ada prinsipnya itu sebagai berikut, yaitu mutu obat terjamin. Jadi dalam pengadaan harus memastikan mutu obat tersebut agar nanti saat dikonsumsi oleh pasien mutu obatnya terjamin juga. Kemudian efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada konsep obat esensial generik dan harus melalui APBF ataupun industri farmasi. Tidak boleh melalui pabrik-pabrik atau industri yang mengklaim dirinya penghasil obat. Hanya boleh BPF atau industri farmasi yang sudah didaftarkan ke BPOM. Kemudian adapun syarat-syarat dari pengadaan itu yaitu adapun penyesuaian distributor. Jadi harus disesuaikan distributor alat vaksin kepada distributor vaksin, kalau narkotika, psikotropika, ataupun obat-obat bebas pada industri-industri farmasi yang memproduksinya. Kemudian disesuaikan dengan surat pesanan, di mana penyesuaian surat pesanan dibagi menjadi 4, yaitu ada surat pesanan umum, yaitu untuk obat bebas terbatas, obat keras. Biasanya satu surat bisa untuk banyak obat dan ditujukan untuk PPF atau industri farmasi yang bersangkutan. Kemudian surat pesanan narkotika. Untuk surat pesanan narkotika, untuk surat pesanan hanya untuk satu obat. Jadi kalau misalkan suatu apotek membutuhkan 5 narkotika, maka hanya dalam satu surat pesanan hanya boleh satu obat. Jadi harus ada 5 surat pesanan. Kemudian surat pesanan psikotropika harus dibedakan dengan surat pesanan narkotika, di mana kalau surat pesanan psikotropika yaitu satu surat pesanan boleh lebih dari satu obat. Kemudian ada surat pesanan obat-obat tertentu dan prekursor. Kita lanjut ke metode pengadaan, di mana ada beberapa metode pengadaan, yaitu ada tender langsung. Di mana kalau tender langsung ini langsung ke penyedia obat. Penyedia obat yang cukup luas dan cukup banyak, yaitu seperti banyak hal yang harus dipertimbangkan juga. Yaitu kalau di tender langsung, ini biasanya untuk obat-obat yang murah, namun membutuhkan jangka pemesanan yang cukup lama. Nah, untuk tender terbatas, hanya beberapa tender saja yang bisa diikutsertakan atau apotek boleh hanya menjadi hanya bertemu atau adanya pembatasan dengan menyedia obat, yaitu di mana biayanya juga murah, kemudian waktunya juga lebih singkat karena hanya terbatas dengan menyedia obatnya kan. Namun kualitas obat juga kurang terpantau. Kemudian ada negosiasi, di mana metode ini biasanya digunakan untuk obat-obat dengan jumlah yang sedikit, jadi yang tidak dibutuhkan dalam stok yang cukup banyak. Nah, metode ini terkenal cukup sederhana dengan waktu singkat, namun kontraknya juga jangka panjang. Yang terakhir adalah metode langsung, di mana langsung kepada pedagang besar farmasi, di mana ini lebih mudah pengurusannya, yaitu waktunya singkat dan kualitasnya juga terkontrol karena langsung dari PBF-nya. Nah, selain itu, dalam keempat metode tersebut kita gabungkan ke dalam beberapa 3 jalur kerjasama, yaitu ada konsinyasi, yaitu jalur kerjasama yang menitipkan produk ke apotek atau instalasi farmasi rumah sakit dengan memberikan beberapa persen keuntungan penjualan. Jadi konsinyasi ini si apotek tidak membayar terlebih dahulu obat yang ada di apotek. Namun saat dijual baru hasil dari penjualan itu dibayarkan dengan syarat di mana penitip atau penyedia obat tersebut akan memberikan persen keuntungan kepada penjual.
sesuai dengan penjualan yang ada. Kemudian ada cash on delivery, yaitu jalur kerjasama atau jalur pembelian yang dibayarkan langsung pada kurir. Jadi saat di pengadaan, saat dibeli, si apotek harus membayar kurir yang mengantarkan obat sesuai dengan jumlah obat yang dipesan tadi. Kemudian cara kredit, yaitu jalur kerjasama ini atau jalur pembelian ini dibayarkan sesuai jatuh tempo, di mana sesuai kontrak yang sudah disepakati antara apotek maupun penyedia obat atau PBF. Nah, masuk ke dalam penerimaan pengadaan, yaitu setelah kita memesan pasti harus terima. Nah, penerimaan pengadaan baik COD, konsinyasi ataupun baik secara ketiga jalur kerjasama tadi atau berdasarkan kredit tadi, adapun yang harus diperiksa adalah kesesuaian barang dengan faktur yang dipesan terlebih dahulu tadi, atau pun harus kesesuaian dengan apa yang dipesan sesuai dengan apotek yang pesan. Kemudian pemeriksaan kondisi fisik, dicek satu-satu kondisi fisiknya sesuai stabil atau dalam penerimaan stabil atau tidak. Kemudian pemeriksaan tanggal penerimaan dan ED produk, karena pemeriksaan tanggal produk, tanggal ED ini harus lebih lama karena penjualannya tidak mungkin sebentar. Dalam menjual obat tidak mungkin langsung terjual sekian ratus obat, tapi pasti membutuhkan waktu yang lama. Kemudian keempat adalah pendokumentasian pencatatan melalui berita acara. Nah, semua ini harus dilakukan dalam perlintahan obat agar suatu saat jika obat tersebut rusak atau dikembalikan pasti ada catatannya. Nah, setelah memenuhi syarat, maka obat ini atau pengadaan atau obat yang telah diterima harus masuk ke penyimpanan di gudang obat yang sesuai dengan standar. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengadaan kebutuhan obat di apotek. See you in next video and bye-bye.